Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kali ini kita akan belajar tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, apa itu fi'il? Perlu kita ketahui, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti itu sendiri dan disertai dengan waktu. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata kerja. Kemudian alamatul fi'il, ciri-ciri fi'il ada 4. Yang pertama ada qad, huruf qad, taukid, yang digunakan untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Contoh dari fi'il madhi qad qama dan fi'il mudhari' qad aflaha. Qad artinya sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua ada sin tanfis. Sin tanfis ini yaitu artinya akan, dengan masa yang akan dekat, digunakan untuk fi'il mudhari', hanya digunakan untuk fi'il mudhari' karena kata kerja yang akan dilakukan. Kemudian contoh dari sin tanfis yaitu sayaqulu, saya'lamun, sayahlifun, dan sayaslah. Kemudian contoh misalkan sayaqulus sufaha. Nah, artinya orang-orang yang bodoh akan berkata. Nah, akan ini menunjukkan arti dari sin. Kemudian yang ketiga ada saufa taswif. Saufa taswif juga hanya digunakan untuk fi'il mudhari', yaitu sin yang berfungsi memberi arti akan. Tetapi bedanya kalau sin tanfis dengan sin tanfis, kalau saufa taswif itu masanya jauh, kalau sin tanfis itu masanya dekat. Nah, contoh dari saufa taswif bisa dilihat saufa yura, saufa ta'lamun, ya. Saufa ta'lamun artinya kelak. Kelak ini menandakan bahwa masanya jauh. Kelak kalian semua akan mengetahui. Jadi ada kata kelak dan akan ini menandakan bahwa hanya digunakan untuk fi'il mudhari'. Kemudian yang keempat ada tak ta'nis. Nah, ada tak ta'nis ini hanya digunakan untuk fi'il madhi atau kata kerja yang sudah lampau atau kata kerja yang sudah dilakukan. Jika kalian menemukan kosakata ini, ada contoh qolat kasabat shadaqat, ini berarti tanda dari fi'il madhi dan ini termasuk dari tak ta'nis. Qolat kasabat shadaqat. Nah, kita ketahui bahwa fi'il ada 3, dibedakan menjadi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi sudah tadi ya, fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau atau dalam bahasa Inggrisnya itu past tense. Contoh kataba, qara'a, fataha, dan jalasa. Kemudian fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari' kata kerja yang akan dilakukan.
Kalau fi'il madhi tadi sudah dilakukan, kalau fi'il mudhari kata kerja yang akan dilakukan atau masih lama. Kemudian kalau fi'il amr adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Contoh, uktub, tulislah, iqra, bacalah, iftah, bukalah, ijlis, duduklah. Kemudian kita harus ketahui tentang fa'ilun. Nah, apa itu fa'ilun? Ma huwa fa'ilun? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'li. Fa'il artinya yang mengerjakan, yaitu isim, kata benda yang terletak setelah fi'il dan menunjukkan pelaku suatu perubahan. Jadi fa'ilun adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu subjek, terletak setelah fi'il. Jadi fa'ilun pasti terletak setelah fi'il. Kemudian contoh dari fi'il dan fa'il bisa dilihat. Kataba at-talibatu. Kataba merupakan fi'il madhi. At-talibatu merupakan fa'il. Kemudian jalasa ar-rajulu. Jalasa fi'il madhi, ar-rajulu fa'il. Yajlisu al-mudarrisu. Yajlisu merupakan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kemudian al-mudarrisu adalah fa'il. Qalat Aisyatu. Qalat adalah ciri-ciri dari fi'il madhi. Aisyatu adalah fa'il. Kemudian ada ketentuan-ketentuan fa'il. Fa'il harus selamanya marfu' atau dibaca rafa dengan tandanya marfu' yang disesuaikan dengan isimnya. Tapi pada umumnya fa'il itu huruf yang di akhirnya itu bertanda dhammah atau yang biasa dibaca dengan rafa atau marfu'. Ya, jadi diingat-ingat kalau fa'il huruf di akhirnya itu berharokat dhammah. Bisa dilihat contoh-contohnya ada qalat Aisyatu. Tu itu dibaca rafa. Tandanya dhammah. Ya, jadi sul mudarrisu. Al-mudarrisu dibaca rafa. Jalasa ar-rajulu dibaca rafa. Kataba at-talibu dibaca rafa. Huruf terakhirnya bertanda dhammah. Itu merupakan fa'il. Kemudian fa'ilnya mu'annas atau perempuan diberi tanda mu'annas pada fi'ilnya. Kalau fi'il madhi dengan ditandai tak mati. Contohnya katabat at-talibatu. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari fa'il madhi yang digunakan untuk fa'ilnya mu'annas. Jadi kalau ada fa'ilnya mu'annas seperti at-talibatu, tak marbutah itu ditandai dengan fi'il madhi yang dengan tak mati. Kemudian jika fi'il mudhari dengan tak di awal fi'ilnya seperti tajlisu. Nah, diawali tak pasti ini merupakan fa'ilnya dari mu'annas. Fatimatu. Kalau ada Fatimatu pasti fi'ilnya harus mu'annas yang ditandai dengan diawali huruf ta. Kemudian maf'ul bih. Nah, maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada objek penderita yang dikenai suatu perbuatan. Jadi maf'ul bih yaitu objek. Bisa dilihat contoh dari maf'ul bih. Ada fa'il dan maf'ul bih. Kataba at-talibu ad-darsa. Kataba merupakan fi'il madhi. At-talibu fa'il. Ad-darsa maf'ul bih. Fataha fi'il apa? Fi'il madhi. Muhammadun fa'il dari mudzakkar atau laki-laki. Al-baba maf'ul bih. Yaqra'u fi'il mudhari'. Al-waladu merupakan fa'il. Al-Qur'ana maf'ul bih.
Jadi maf'ul bih ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu objek. Kemudian ketentuan-ketentuan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih selamanya harus mansub atau dibaca nasab dengan tanda nasabnya disesuaikan dengan isimnya. Tapi biasanya kalau maf'ul bih itu huruf di akhirnya ditandai dengan harokat fathah. Seperti contoh kata at-thalibu ad-darsa, sa ditandai dengan harokat fathah di akhir hurufnya. Kemudian ada contoh lagi, fataha Muhammadun al-baba, yaqra'ul al-waladu al-Qur'ana. Tanda masuknya adalah harokat fathah di akhir kata. Jadi kalau maf'ul bih itu ditandai dengan harokat fathah di akhir kata. Kemudian saat berikutnya contoh bisa dipahami ya. Kataba fi'il madhi, at-thalibu fa'il dari mudzakkar, ad-darsa maf'ul bih. Fataha fi'il madhi, Muhammadun fa'il dari mudzakkar atau laki-laki, al-baba maf'ul bih. Begitupun juga yaqra'u al-waladu al-Qur'ana, terdiri dari fi'il mudhari', fa'il dan maf'ul bih. Kemudian pembagian fi'il yang lain. Nah, fi'il yang lain itu dibagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Sedangkan fi'il lazim itu kebalikannya dari fi'il muta'addi, yaitu fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Fi'il muta'addi yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan fi'il lazim kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Bisa dilihat contoh jika fi'il muta'addi kata kerja yang membutuhkan objek, yaqra'u al-waladul Qur'ana. Kalau fi'il lazim kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yaqra'u al-waladu, anak-anak sedang membaca. Kemudian ini contoh fi'il lazim, yaqiful al-mudarrisu, tanzilul matar. Hadarat at-talibatu, bisa dilihat arti dari yaqiful mudarrisu, seorang guru sedang berdiri. Tanzilul mataru, hujan turun. Hadarat at-talibatu, seorang siswa telah datang. Ini merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ada huruf an plus fi'il. Huruf an itu apa? Huruf an yaitu bagian dari amil nawasib. Nah, amil nawasib itu apa? Amil yang masuk atau yang terletak di depan fi'il mudhari. Jadi an itu hanya digunakan untuk yang di depannya fi'il mudhari yang mengakibatkan perubahan i'rab. I'rab itu tanda atau harokat di akhir kata. Yang awalnya maf'ul menjadi mansub, tarafa menjadi nasab. Nah, jika nanti ada huruf an kemudian ada fi'il, pasti nanti fi'ilnya berubah menjadi nasab. Yang awalnya itu ditandai dengan harokat dhammah di akhir katanya. Kemudian ada kata huruf an, maka fi'il tersebut berubah menjadi tandanya fathah di akhir kata. Contoh, atamanna an akuna muhandisan. An ini diartikan untuk menggabungkan dua fi'il. Kemudian ada turidina an takuni. Kemudian hal tuhibbu an takuna muhammiyan. Kalau di depannya huruf an itu menyesuaikan dengan
fa'ilnya. Misalkan atamanna itu merupakan fi'il mudhari dari dhamir ana, saya. Kemudian kalau misalkan titik-titik muhandisan berarti juga menyesuaikan dari sebelum huruf an, dari dhamir ana juga. Jadi atamanna an akuna. Begitupun yang di bawahnya ada mada turidina antakuni. Kenapa antakuni? Karena turidina merupakan dhamir dari anti, dan ada huruf an, harus menyesuaikan fi'ilnya, itu harus menyesuaikan turidina. Jadi takuni asalnya takunina, karena dinasobkan disebabkan ada huruf an di depan fi'il, maka nunnya dibuang. Yang ini merupakan bagian dari hasfun nun. Nunnya dibuang menjadi takuni. Kemudian ada hal tuhibbu an takuna. Tuhibbu dhamir dari hiya dan anta. Tuhibbu antakuna menyesuaikan dari tuhibbu. Tatamanna dhamir dari dhamir dari hiya dan anta. Begitupun fi'il berikutnya menyesuaikan sebelum huruf an dari dhamir anta atau huwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.